Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Peringatan Hari Pendidikan Nasional. Perkenalkan, nama saya Dramita Tita Sauja Setia dari SMPN 5 Tuban. Ingin membawakan cerita Ronggolawe Guget. Dikisahkan dalam riwayat, Ronggolawe merupakan salah satu pengikut setia Raden Wijaya yang termasuk dalam perjuangan mendirikan Kerajaan Majapahit. Selain beberapa tokoh penting lainnya seperti Arya Wiraraja, Nambi, Lembu Sora, juga Kebo Anabrang. Ronggolawe juga salah satu putra Arya Wiraraja, Bupati Sumeneb di Pulau Madura. Ia juga berkerabat dekat dengan Lembu Sora, yang tak lain adalah pamannya. 3 orang yang terlibat jalinan keluarga ini mengabdi pada Kerajaan Majapahit sejak era Raja pertama, Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana. Tak lama setelah Majapahit berdiri, tepatnya tanggal 12 November 1293, Raden Wijaya menunjuk Ronggolawe sebagai Adipati Tuban, wilayah taklukan Majapahit di pesisir pantai utara. Namun, keputusan sang raja tidak memuaskan Ronggolawe. Ia merasa seharusnya mendapatkan posisi yang jauh lebih baik. Kekesalan Ronggolawe semakin memuncak lantaran Raden Wijaya menunjuk Nambi sebagai Rakrian Patih atau Perdana Menteri. Rakrian Patih adalah jabatan paling tinggi dalam struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit di bawah raja. Menurut Ronggolawe, jabatan Rakrian Patih lebih pantas disandang oleh Lembu Sora, pamannya. Lembu Sora bagi Ronggolawe jauh lebih berjasa daripada Nambi dalam perjuangan mendirikan Kerajaan Majapahit. Namun, Lembu Sora ternyata memilih patuh atas perintah raja. Ia juga menasihati Ronggolawe agar meminta maaf kepada sang raja. Tetapi Ronggolawe menolak dan kembali ke Tuban. Sikap Ronggolawe ini mematik intrik di internal istana. Mulai terdengar desas-desus bahwa Ronggolawe sedang mempersiapkan pasukan di Tuban untuk menyerang Kerajaan Majapahit. Hasutan juga terdengar di sekitar raja, yang membuat sang raja terpaksa memerintahkan Nambi, Lembu Sora, juga Kebo Anabrang menggalang pasukan Majapahit menuju Tuban untuk menghukum Ronggolawe. Ronggolawe yang mendengar kabar bahwa pasukan Majapahit sedang bergerak menuju Tuban pun langsung mempersiapkan diri dan diberangkatkan untuk menghadang. Singkat cerita, terjadilah pertarungan 1 lawan 1 antara Ronggolawe melawan Kebo Anabrang. Pertarungan di tengah derasnya aliran sungai Tambak Beras itu menguntungkan bagi Kebo Anabrang yang lebih piawai berenang. Ronggolawe di ujung maut, lehernya dicekik Kebo Anabrang sampai gugur. Lembu Sora yang melihat kejadian itu sedang berada di persimpangan jalan. Lembu Sora memang berada di kubu Majapahit. Namun, Ronggolawe adalah keponakan yang dikasihinya. Kehilangan kendali, Lembu Sora menikam Kebo Anabrang sampai gugur. Ronggolawe dan Kebo Anabrang sama-sama tewas di tengah derasnya aliran sungai Tambak Beras yang banjir darah akibat duel 2 kesatria Majapahit tersebut. Keduanya adalah sosok yang amat berjasa dalam mendirikan Kerajaan Majapahit. Upacara pemakaman Adipati Ronggolawe dan Kebo Anabrang pun dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebagai penghormatan terakhir bagi mereka. Jenazah Adipati Ronggolawe dan Kebo Anabrang disucikan, dibakar, kemudian abunya dibuang ke laut. Sang raja pun mengampuni seluruh pasukan Ronggolawe dari Tuban
yang terlibat dalam pertempuran tersebut. Bahkan, Raden Wijaya masih memberi wewenang anak Ronggolawe untuk meluruskan Kadipaten Tuban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.